Salah satu proyek eksternal dari klien yang dimana saya diberikan tugas sebagai UI UX designer untuk mendesain. Nah, kemudian saya diikut sertakan dalam proses pembuatan digital ads Samsung. Nah, di sana saya ditugaskan sebagai membuat visualisasi data dari kinerja matriks, membuat station ID dan Halo, nama saya Galang. Saya dari D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Esti dari Prodi Teknik Multimedia dan Jaringan. perkenalkan nama saya Frisil. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nurilahi, biasa dipanggil Hikmah, Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Kemarin itu saya PKL di sebuah perusahaan yaitu PT PLN Persero, unit pelaksana pengatur distribusi Makassar. Nah, di sana saya itu ditempatkan di divisi perencanaan. Nah, saya telah melakukan PKL atau praktik kerja lapangan di PT Metafora Indonesia Teknologi selama 3 bulan, yaitu dari tanggal 5 Agustus sampai 5 November 2022. Nah, di mana PT Metafora Indonesia Teknologi ini bertempat di Sleman, Yogyakarta, yang bergerak di bidang jasa pembuatan website, Internet of Things atau IoT, dan pengembangan software Enterprise Resource Planning atau biasa dikenal dengan ERP. Nah, di mana di PT Metafora ini saya terlibat di dalam tim produksi sebagai UI UX designer. Jadi selama masa magang yang diberikan oleh kampus, saya memilih salah satu perusahaan yang ada di Jakarta Selatan, yaitu Titik 9. Nah, Titik 9 ini adalah sebuah production house yang berfokus pada pengerjaan musik video, digital ads atau iklan ataupun television komersil. Nah, di sana saya magang selama 2 bulan, mulai dari bulan Agustus awal sampai bulan Oktober awal. Ya, jadi selama 2 bulan. Nah, di sana saya sebagai intern videographer. Selama saya melakukan praktek kerja lapangan di Celebes TV, kami dan teman-teman disuruh membuat sebuah flyer HUT RI, terus kita disuruh menganimasikan. Terus kita juga ditugaskan untuk membuat thumbnail YouTube, diupload ke YouTube Celebes TV. Terus kita juga ditugaskan untuk keluar lapangan mengikuti sebuah live event di kantor Bupati Kota Makassar. Di akhir praktek kerja lapangan kami diberikan waktu 3 minggu untuk melakukan sebuah proyek, yaitu membuat station ID dan bumper live event paripurna. Adapun kegiatan yang saya lakukan selama saya PKL di PT PLN UP2D Makassar, pertama itu saya disuruh membuat website absensi rapat, di mana step pertama itu saya disuruh membuat mockup atau layout dari websitenya. Kemudian saya disuruh membuat user interface dari halaman untuk inputan data pegawai seperti nama, perusahaan, divisi, dan lain sebagainya. Ada lagi halaman selanjutnya yaitu halaman untuk tanda tangan digital atau signature digital. Nah, setelah saya membuat desain user interface-nya, maka selanjutnya saya membuat database-nya, dan setelah itu saya melakukan hosting supaya bisa diakses oleh semua pegawai di perusahaan PT PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Makassar. Nah, adapun tugas kedua yang diberikan kepada saya yaitu membuat visualisasi data dari kinerja matriks WIG, data pengusahaan dari divisi perencanaan, dengan menggunakan platform Visual-is. Nah, adapun tugas ketiga yang diberikan kepada saya itu menginput atau mengupdate single line diagram. Nah, pembuatan single line diagram ini yaitu untuk menghubungkan semua komponen pada instalasi listrik seperti pada rumah, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Nah, adapun tugas terakhir yang diberikan kepada saya yaitu membuat kontrak atau perjanjian pengadaan. Dalam membuat kontrak atau perjanjian pengadaan ini memang sudah ada template yang diberikan dari pegawai.
Jadi kita tuh tinggal di-input saja nih data-data yang memang sudah ada. Nah, semenjak saya PKL atau praktik kerja lapangan, saya diberikan beberapa tugas. Yang pertama itu seperti pembuatan desain UI landing page pada PT Metafora, yang dimana desain UI landing page ini tugas pertama, yaitu salah satu tes untuk masuk ke divisi UI UX itu sendiri. Nah, yang dimana setiap seseorang yang ingin masuk ke divisi UI UX itu diberikan tes untuk membuat desain UI landing page, yang diberi kesempatan untuk mencari beberapa referensi dan menyesuaikan referensi dengan desain yang akan dibuat. Selanjutnya itu desain user interface Airporeo sistem manajemen farmasi, yang dimana sistem manajemen farmasi Airporeo ini salah satu produk dari PT Metafora itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan desain user interface website internal Chandra Asri, yang dimana website internal Chandra Asri ini merupakan salah satu project eksternal dari klien, yang dimana saya diberikan tugas sebagai UI UX designer untuk mendesain halaman website pada Chandra Asri itu sendiri, yang dimana project ini dikerjakan oleh tim UI UX designer, tim front end dan back end, yang diawali oleh tim UI UX yang mendesain beberapa halaman itu seperti ada halaman login, ada halaman career path, ada career management video, ada drive your career journey, halaman meet our team, career hack, ada halaman FAQ dan halaman profile. Nah, pada proses pengerjaan project website internal Chandra Asri ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih dengan 3 bulan. Yang dimana pada setiap minggunya itu kita melakukan meeting dengan klien yang membahas bagaimana progres pengerjaan website ini, sampai mana website ini dikerjakan. Nah, selain itu juga dalam proses pengerjaan website Chandra Asri ini terdapat beberapa revisi, itulah yang mengakibatkan terjadinya waktu yang cukup lama. Selanjutnya itu ada pembuatan desain UI pada PT LBMA, di mana PT LBMA itu sendiri merupakan proyek eksternal juga dari klien, yang dimana kita diberikan tugas dari pembimbing memberikan tugas untuk mengerjakan desain UI pada setiap anak magang yang di divisi UI UX, yang memberikan kita kesempatan untuk mendesain UI sesuai dengan kreasi kita masing-masing. Selanjutnya itu buatan desain konten sosial media. Nah, di sini saya juga diberikan tugas untuk membuat konten feeds. Setiap konten itu sebelumnya itu kita melakukan review terlebih dahulu sebelum kita mengambil topik tersebut. Nah, ketika sudah fix, maka kita lanjut ke desain, dan setelah desain kita juga sudah difikskan, maka konten yang kita buat diupload ke sosial media. Contohnya itu di Instagram, biasanya juga diupload di Twitter. Selanjutnya itu melakukan desain ilustrasi isometrik pada PT Metafora itu sendiri. Kemudian melakukan desain pop-up, yang dimana mendesain tampilan UI pop-up from demo pada PT Metafora. Oke, jadi untuk aktivitas yang saya lakukan di sana sebagai anak magang, di minggu pertama itu saya disuruh mengedit BTS behind the scene dari beberapa proyekan dari titik 9 itu sendiri. Karena di minggu-minggu pertama memang lagi kosong produksi, jadi saya tidak diikut sertakan untuk produksi itu karena memang betul-betul kosong. Jadi untuk meluangkan waktu saya disuruh untuk mengedit video BTS, kemudian produksi konten TikTok dari official TikTok titik 9 itu sendiri bersama teman-teman yang lain. Kemudian kami juga diberikan tugas akhir, yaitu membuat film pendek. Jadi di bulan pertama itu fokus untuk mematangkan konsep di pre-production itu, baik itu dari segi naskah, storyboard, storyline, dan lain-lain. Pokoknya seluruh persiapan sebelum syuting di bulan kedua. Selain itu, saya juga diikut sertakan dalam produksi TikTok Beauty Star. Nah, di sana saya sebagai kameramen. Nah, experience yang saya rasakan itu saya bisa merasakan menggunakan kamera yang sangat-sangat profesional. Nah, kemudian saya diikut sertakan dalam proses pembuatan digital ads Samsung. Nah, di sana saya ditugaskan sebagai videographer BTS, yang dimana saya merekam secara keseluruhan rangkaian produksi digital ads tersebut. Nah, kemudian saya juga pernah diikut sertakan dalam proses pembuatan musik video Natasha Udu, kemudian ada Hindia, Fish, dan lain-lain. Nah, yang terakhir kami diberikan tugas akhir oleh titik 9
sebagai output dari internship ini yaitu membuat film pendek yang langsung didanai oleh Titik 9. Nah, di sini peran saya sebagai DOP, Director of Photography, yang merupakan kepala dari kamera departemen. Nah, ada pun tips dari saya untuk adik-adik yang akan praktik kerja lapangan, yaitu adik-adik seharusnya memilih tempat praktik kerja lapangan yang memang sesuai dengan program studi. Tapi bisa juga dengan atau di luar dari program studi kita kalau memang ingin mencari pengetahuan baru di luar dari program studi kita. Nah, tips dari saya bagi teman-teman atau adik-adik yang mau melaksanakan praktek kerja lapangan, sharing-sharing dengan senior. Kebetulan saya sharing-sharing dengan senior yang melakukan pekerjaan atau bekerja di Celebes TV, dan dia merekomendasikan saya untuk melakukan praktek kerja lapangan di sana. Nah, tips untuk mencari tempat PKL itu dari saya, kita bisa sesuaikan dengan bidang yang kita minati. Atau juga kita bisa cari di Instagram atau di website atau di mana lowongan PKL atau tempat magang yang lagi dibuka dan divisi atau posisi apa yang lagi dibutuhkan di perusahaan tersebut. Kita bisa cari tahu tentang perusahaannya itu seperti apa, apakah sudah sesuai dengan yang kita minati. Jadi untuk teman-teman yang lagi cari tempat magang, usahakan cari tempat magang yang sesuai dengan bidang kalian. Kalian harus betul-betul tentukan mau jadi apa, mau fokus di bidang apa. Ataupun kalau memang teman-teman sudah mentok di bidang itu, mau pelajari bidang yang lain, tentu boleh, silahkan. Tapi lagi dan lagi pilih pilihan yang tepat gitu. Oke, kemudian yang lain, teman-teman kalau cari perusahaan itu usahakan jauh-jauh hari. Nah, pasti tentunya teman-teman di semester 2, 3, 4 itu sudah tahu bahwa akan ada nanti namanya masa magang atau PKL. Nah, dari situ mungkin teman-teman sudah ada minat untuk mencari tempat yang bakal ditempati nanti atau yang mau dijadikan tempat PKL gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi cari tempat magang atau sedang menjalani proses masa magang, semangat ya. Semangat! Semangat! Semangat!